kelas 2 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang akan mempresentasikan hasil Project Based Learning berupa perancangan dan evaluasi sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis Accurate. Saya Naila bertanggung jawab menghubungi pihak mitra dan mengatur alur proses produksi. Saya Davin, saya bertanggung jawab pada membuat flowchart dan transaksi. Saya Haya bertanggung jawab atas bagian database awal dan juga transaksi penjualan. Saya Kela bertugas menganalisis varians dan menghitung DB. Saya Azza bertanggung jawab untuk perkenalan dan latar belakang usaha. Diniko merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai produk keramik dan porselen, seperti gelas, piring, dan mangkok. Alasan utama kami memilih Diniko adalah karena proses produksinya yang tidak dapat diselesaikan dalam satu hari kerja. Dalam kegiatan operasionalnya, produk harus melewati beberapa tahapan produksi yang saling berhubungan sebelum menjadi barang jadi. Tahapan tersebut dimulai dari persiapan dan pencampuran bahan baku tanah liat, proses pencetakan atau pembentukan produk, proses pengeringan, proses pembakaran tahap pertama, proses pemberian cat, proses pembakaran tahap kedua, proses pelapisan glasir, dan pembakaran tahap terakhir, hingga proses finishing dan pemeriksaan kualitas produk. Setiap tahapan membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, setelah produk dicetak, produk itu tidak dapat langsung masuk ke tahapan berikutnya, dikarenakan harus menunggu proses pengeringan hingga mencapai kondisi tertentu. Begitu pula setelah proses glazing. Produk itu masih harus melalui pembakaran kembali sebelum dapat dinyatakan selesai. Akibatnya, pada akhir periode tertentu sering ditemukan produk yang masih berada dalam salah satu tahapan produksi dan belum dapat dikategorikan sebagai barang jadi. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya persediaan barang dalam proses atau work in process. Produk yang berada dalam kategori work in process sebenarnya telah mengonsumsi biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik. Namun, karena proses produksinya belum selesai, biaya tersebut belum dapat dibebankan sepenuhnya ke barang jadi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengukuran tingkatan penyelesaian produk agar biaya yang terjadi itu dapat dialokasikan secara tepat. Karakteristik inilah yang membuat Diniko itu sangat relevan untuk penerapan metode proses costing. Selain itu, penerapan proses costing pada Diniko juga memungkinkan perusahaan untuk mengetahui biaya produksi yang lebih akurat pada setiap tahapan proses. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam pengendalian biaya, penetapan harga jual, evaluasi efisiensi produksi, serta pengambilan keputusan manajerial. Oleh karena itu, kami menilai Diniko Kramis ini merupakan objek yang tepat untuk dianalisis karena memiliki karakteristik produksi berkelanjutan, volume produksi tinggi, serta adanya work in process yang menjadi elemen penting dalam penerapan metode proses costing.